Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wali walidayna wa jidadina wa jaddatina wa azwajina wa uladina wa dhurriyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsan ilaina ajma'in absa'in abta'in. Ayo ikhwan wa akhwat, sebelum kita mulai belajar malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah Al-Fatihah untuk kita dan mereka semua yang sakit apapun jenis penyakitnya, lama maupun baru, lahir maupun batin, lama ataupun kritis ataupun parah ataupun biasa. Kita doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya dan segera. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Kita juga mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan juga perlindungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس اللغة العربية. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, malam hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul bersama untuk belajar bahasa Arab, melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Dan hari ini adalah hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Berarti ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Januari. Dan biasanya kalau kita berada di hari Jumat terakhir di setiap bulan, kita akan melakukan kajian hadis atau doa. Karena pada bulan lalu kita mengkaji doa, maka pada hari ini, bulan Januari, kita akan melakukan dirasatun lugawiyatun anil ahadits syarifah. Pada malam hari ini kita akan melakukan kajian linguistik untuk hadis-hadis yang mulia, al-haditsun nabawiyah asy-syarifah, hadis-hadis Nabi yang mulia. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Al-yawm yawmul jum'ati. Al-yawma yawmul jum'ah. At-tarikh at-thalathun min Yanayir sanata alfaini sittin wa ashrina miladiyatan. Mawdu'na wa darsuna fi hadhihi al-lailah huwa dirasatun lugawiyyatun dirasatun lugawiyyatun an al-ahadits syarifah anil ahadits asy-syarifah, hadis-hadis Nabi yang mulia, al-ahadits syarifati. Hadza huwa darsuna fi hadhihi al-lailah yaumul jum'ah lailatus sabti. Baik. Nawal hadis alladhi sanata'allam fi hadhihi al-lailah. Apa hadis yang akan kita pelajari malam hari ini? Bapak Ibu, saya sudah menemukan atau menyiapkan beberapa hadis, maaf, bukan sebuah tapi beberapa hadis Nabi yang di dalamnya ada bahasan nahwu yang pernah kita pelajari. Nah, seperti apa bahasanya akan kita dapatkan dari sini? Coba nanti Bapak Ibu silakan simak ya, nanti silakan tebak bahasan apa yang kira-kira bisa kita temukan. Hadisnya tentang satu tema, tentang tentang makarimul akhlak ya, atau tentang al-akhlak al-karimah. Nah, di dalamnya ada pelajaran yang dulu pernah kita pelajari dan ingin kita kuatkan kembali melalui kajian hadis nabawi. Baik, ana aktub awalan al-hadis al-awwal. Hadisnya pendek-pendek dan insya Allah mudah untuk diingat, dihafal. Jadi kalau lupa, paling kita tinggalkan sebentar, kita lihat lagi, kita bisa ingat kembali. Al-hadithul awal, ini insya Allah sudah sangat populer ya, atau mungkin sudah pernah kita dengar dan mudah untuk kita hafal langsung. Afdolukum imanan. Afdolukum imanan ahsanuhum. Ahsanukum, maaf. Ahsanukum 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 di sini tertulis akhlakon. Hadisnya penggalan pendek ya.
Afdolukum imanan, ahsanukum akhlaqan. Nah, baik. Kita analisa ya. Afdolukum. Alhamdulillah. Afdolukum. Ini isim atau kafiil? Afdolukum. Isim tabdil. Mantap, Haji Farman. Iya, betul. Ini isim tafdil. Nah, kita dulu sudah pernah belajar isim tafdil ya. Ini kita jumpa dalam hadis Nabi dan cukup banyak yang kita bisa temukan dari hadis Nabi berkenaan dengan isim tafdil. Afdolukum adalah isim tafdil. Nah, afdolu mudhof, kum mudhof ilaih. Berarti ini adalah isim di awal kalimat. Nah, kalau kita menemukan isim di awal kalimat, ingat apa kedudukannya? Mubtada. Afdolukum, mubtada. Oke, afdolukum adalah mubtada. Mubtadaun marfuun sudah. Oke. Nah, wawa mudhofun ya, wawa mudhofun. Nah, secara sorof, secara bentuk kata, ini sigotnya sigot isim tafdil. Ismu tafdil, ismu tafdil. Coba kalau kita kembalikan ke kata dasarnya. Afdulu ini kan isim tafdil. Kalau kita kembalikan ke kata dasar awalnya apa? Fadola. Fadil. Ismu tafdil min fadil. Ah, Fadil. Fanya Panjang. panjang. Fadil. Fadola. Fadola. Madinya apa? Bil madinya. Fadola. Fadola atau fadula? Ini artinya apa? Fadula Afdol. yafdilu tafdil. Fadula Ustaz. Ini kan fadil itu artinya utama ya. Utama kan mana kata sifat, betul tidak? Nah, kalau kata sifat sama dengan besar, kecil, mulia, hina, agung, baik, indah, jelek, dan semacam itu. Berarti ini fadil ini adalah kata yang bermakna kata sifat. Ingat kalau ada kata yang bermakna kata sifat, lalu kita ubah ke fi'il madhi, maka fi'il madhinya adalah fi'il madhi satu, wazan satu. Kabirun Fadula. kaburo, azimun azuma, jamilun jamula. Berarti fadilun fadula. Fadula. Jadi kata fadula, fadula. Sebagaimana kaburo, azuma, hasuna. Nah kalau fadula maka fi'il mudhari'nya macam mana? Fadula ya? Ya'zumu. Yafdulu atau yafdulu atau yafdilu? Yafdulu. Yafdulu. Yaf, Tidak ada yaf dulu. tidak ada Yaf dulu. ada Azuma. Fadula yafdulu. Fadilun isim fa'il. Nah, ketika fadilun kita ubah menjadi isim tafdil, maka menjadi afdol. Afdal. Dan ingat, ini afdol isim tafdil menjadi mudhof. Isim tafdil itu kan ada dua. Ada makna muqaranah, perbandingan komparatif. Dan satu lagi apa namanya? Afdoliyah. Masih ingat tak? Isim tafdil ada dua macam. Saya coba tuliskan ya. Isim tafdil ada dua. Ismu tafdil ada dua. Pertama adalah muqaranah ya, atau lil muqaranah untuk perbandingan. Dan kedua adalah afdoliyah. Afdoliyah itu artinya paling, superlatif. Afdoliyatun. Muqaranatun artinya komparatif, perbandingan. Nah, apa ciri isim tafdil bermakna muqaranah, perbandingan, yang diterjemahkan menjadi lebih, more, bahasa Inggrisnya more. Nah, itu cirinya kalau muqaranah, sesudahnya itu ada min. Afdulu min, ahsanu min. Nah, kalau ahsanu min, afdulu min, itu berarti bermakna muqaranah, maknanya lebih. Itu yang pertama. Diawali oleh diikuti oleh min. Nah, kemudian tidak menjadi mudhof. Tidak menjadi mudhof. Muqaranah itu isim tafdil yang tidak menjadi mudhof. Kalau kita menemukan isim tafdil bukan sebagai mudhof, maka itu adalah isim tafdil bermakna muqaranah, maknanya lebih. Nah, lalu isim tafdil yang bermakna afdoliyah, kapan atau apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah pertama,
dimudofkan. Ciri-cirinya yang pertama adalah mudof ya, atau dimudofkan. Yang pertama mudof. Yang keduanya mu'arraf atau menjadi ma'rifat. Diawali alif lam. Tuh. Itu kalau bermakna afdoliyah. Nah, sekarang kita lihat afdolukum, isim tafdil ini maknanya afdoliyah atau kamu korona? Afdaliyah. Afdoliyah. Karena apa? Kan dia jadi Karena mudhof. menjadi mudof Ya, begitu. menjadi mudhof. Nah, itu saja ingat-ingat ya. Sebagaimana kata khairukum. Khairukum itu khairun mudhof, kum mudhof ilaih. Khairun bisa bermakna muqaranah, lebih baik, bisa bermakna afdoliyah, paling baik. As-salatu khairun minan naumi. Di situ khairun maknanya muqaranah karena ada min. Tapi kalau kita cakap khairukum, berarti itu khairunya bermakna afdoliyah karena menjadi mudhof kepada kum, khairukum. Maka afdolukum juga sama, afdolukum, afdolu adalah isim tafdil yang menjadi mudhof, maka maknanya adalah afdoliyah, maknanya adalah paling. Afdolukum, kalau kita terjemahkan adalah apa? Orang yang paling utama di antara kalian. Orang yang paling utama di antara kalian. Nah, selepasnya kum. Kum ini adalah domir mutasil, mabniun ala sukun, fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Ini sudah oke lah. Nah, sekarang ini imanan, isim mansubun. Coba masih ingat tidak? Imanan apa? Kedudukannya. I'rabnya nasab, mansub. Tapi kenapa mansub? Apa kedudukannya? Fal. Maf- Bukan, Maf'ulun bih kan Ustaz? bukan. Maf'ul bi mana? Mana fiilnya? Tak ada fiil kalau disebut maf'ul bi. Hari itu Ustaz kata boleh menjadi maf'ulun bih sekiranya apa tak ingat. Tidak. Bib. Tidak maf'ul bi, tidak hal. Ada yang ingat? Tamyizun. Masya Allah, tamyiz. Masih ingat tamyiz? Ingat. Ingat, Nah, ingat. begini Bapak Ibu, mudahnya begini. Apabila kita menemukan isim mansub setelah isim tafdil, maka isim Dia yang adalah mansub itu tamyiz. adalah tamyiz. Saya ulangi lagi. Kalau kita menemukan isim mansub setelah isim tafdil, maka isim mansub itu kedudukannya adalah tamyiz. Imanan isim mansub datang setelah isim tafdil afdolukum, maka imanan adalah tamyiz. Apa teorinya? Teorinya adalah kalau kita menemukan isim mansub setelah isim tafdil, maka isim mansub itu adalah tamyizun. Udah itu saja teorinya. Berlaku untuk isim tafdil yang lain atau banyak contoh yang lainnya. Setelah ini kita akan temukan banyak. Dan Ini atau kaedah begini. tetap ya Ustaz. Kenapa Ibu? Dia mesti selepas kalau kita jumpa isim tafdil, kemudian ada kalimah selepasnya mansub, dia hanya menjadi tamyiz saja sampai bila-bila. Ya, mudahnya begitu. Okey. Kalau ada isim tafdil diikuti oleh isim mansub, maka isim mansub tersebut kedudukannya sebagai tamyiz. Itu saja. Oke ya? Okey, Okey. syukran, Ustaz. Oke. Simple saja. Tidak terlalu berbelit-belit teorinya. Cukup kita sebut kalau ada isim mansub setelah isim tafdil, maka isim mansub tersebut kedudukannya adalah tamyizun. Tamyiz. Dan tamyiz itu adalah ismun mansubun. Tamyizun mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Dan tamyiz itu selalu fathatain. Mansubnya bukan hanya fathah tetapi bertanwin. Makanya imanan, tidak al-imana, tidak ada alif lam. Selalu nakiroh. Nakiroh fathatain. Nah, afdalukum mubtada. Sampai di mana mubtadanya? Sampai imanan, sampai tamyiznya. Terus mana khabarnya? Khabar kan marfu. Berarti khabarnya adalah ahsanu. Hasan. Ya, ahsanu adalah khabarul mubtadain.
Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri wa huwa mudhafun kan? Mudhaf lagi. Dan ahsanu ini isim tafdil kembali kan? Sama Isim macam tadi. tafdil. Coba kembalikan ke kata dasarnya. Sebagaimana afdalu dari kata fadilun, kalau ahsanu berasal dari kata Hasuna. hasuna fil madinya. Kalau isim fa'ilnya Sifatnya Hasu- hasanun. 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 Hasanun Ustaz. Hasanun. Hasanun itu isim fa'il. Hasanun itu isim fa'il. Hasanun. Bukan hasinun, bukan hasinun, tapi hasanun. Hasanun. Hasanun wazan fa'ilun. Itu isim fa'il dari hasun. Oh, bukan fa'ilun, Ustaz. Bukan wazan fa'ilun, bukan. Kalau untuk fi'il rumpun satu wazan satu yang ain fi'ilnya dhamma, isim fa'ilnya tidak selalu wazan fa'ilun. Sedikit yang paling banyak itu wazan fa'ilun. Kabirun, sogirun, jamilun, qabihun. Nah, sebagian ada wazan fa'ilun sebagaimana nafisun, kamilun, fadilun. Nah, tapi sebagian lagi ada juga yang mengikuti wazan yang berbeda sebagaimana hasanun, jabanun, syuja'un, beda-beda. Nah, kalau kita menemukan kata ahsanu, ingat kata awalnya adalah hasanun. Isim fa'ilnya hasanun. Fi'il Hasanun. madhinya hasuna, mudhari'nya yahsunu. Oke, ahsanu khabar mubtada mudhaf. Kum dhamir muttasil mudhaf ilaih ya. Oke, dhamir muttasil mudhaf ilaih. Nah, terus akhlakon. Tamyiz. Tamyiz. Hmm. Ingat ya, tamyiz ya. Tadi dah Tamyiz. ada. Bagaimana Ibu Sukarti? Nah, tadi kan ada dia bentuknya sama, cuma sama ada kedudukannya mubtada ke khabar saja. Yang Sengaja lain malam semua hari ini sama. kita perlihatkan tamyiz banyak dalam hadis Nabi. Kita temukan banyak isim tafdil dengan tamyiznya dalam hadis Nabi yang berkenaan dengan akhlak. Sehingga kita bisa semakin ingat ya. Di antara cara memudahkan paham itu dengan banyak contoh. Dan alhamdulillah malam hari ini kita temukan hadis-hadis Nabi beberapa yang di situ ada isim tafdil dan juga isim tamyiz atau tamyiz. Nah, sudah begitu saja. Jadi mubtadanya kalimat ini adalah afdolukum imanan. Satu paket ini. Afdolukum imanan adalah mubtada. Khobarnya satu paket ahsanukum akhlakon. Ahsanukum akhlaqan. Gitu. Nah, itu bahasan secara sorof dan nahwu. Tadi ketika saya tanya fadilun dari kata fadula, ahsanu dari hasuna atau dari hasanun itu adalah bahasan sorof. Sedangkan mubtada, khobar, lalu mudhof ilaih, kemudian tamiz, hal, itu adalah bahasan nahwu. Ya, kemarin saya membuat video singkat ya tentang 4 perkara yang harus kita pelajari dalam bahasa Arab, yakni mufradat, sorof, nahwu dan uslub ya. Kita selalu itu aja 4. Kalau kita belajar bahasa Arab, saya selalu bawa 4-4-nya agar tidak ada celah untuk kita abai atau tidak ada celah kita untuk tidak tahu tentang bahasa Arab yang keempatnya penting harus kita belajari bersama-sama agar dapatnya banyak. Tidak hanya sorof, tidak hanya nahwu, tetapi juga mufradat kita dapat, uslub juga kita dapat. Dan ini hadis ini uslubnya bagus. Kita bisa gunakan dalam kalimat-kalimat kita. Afdolukum imanan, ahsanukum akhlaqan. Coba. Mana Ustaz? Mananya apa? Ada yang tahu tak? Coba, bagaimana cara menerjemahkan Afdalukum hadis Nabawi ini? sebab iman. Afdolukum imanan, bagaimana terjemahannya? Yang lebih utama bagi kalian adalah iman. Ya, kita Orang yang paling utama. Afdol isim tafdil mana afdoliyah kan? Berarti paling utama. Nah, kum kalian. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Afdolukum. Sebaik-baik iman kalian. Afdol orang paling utama, bukan sebaik-baik. Oh, tak boleh guna sebaik-baik Ustaz ya? Sebaik-baik itu Beda, utama afdal. dengan baik beda. Oh, Utama dan baik beda kan? orang yang paling utama Nah, di antara kamu. Nah, di antara kalian, kalau orang Indonesia menyebutnya kalian.
Oke. Orang yang Keimanan. paling utama di yang antara beriman. kamu atau di antara kalian, Yang beriman, oke. imanan, Ialah yang beriman. bukan. Keimanan, Pak. Kalau keimanan apa tuh artinya? Orang yang paling Iman. utama di antara kamu, di antara kalian, ialah yang beriman lah. Atau Bukan. orang-orang beriman. Adalah Imanan keimanan. adalah Jadi, Pak, kebiasaan hukum. Bagaimana Paling cara menerjemahkan isim tafdil yang diikuti oleh tamyiz? Imanan. beriman. iman. Paling beriman ke Ustaz? Begini, afdolukum orang yang paling utama di antara kalian. Imanan itu tamyiz. Tamyiz itu Tamis. adalah bukan penjelas, pembeda dari karakteristik utama. Utama dalam hal apa? Orang yang paling utama di antara kalian dalam hal apa? Iman. Dalam keimanan. Dalam keimanan. Oke. Nah, jadi Ada yang paling dalamnya. utama di sini maksudnya dia paling utama dalam hal apa? Dalam hal keimanan. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Nah, kalau orang Indonesia sebagian begini menerjemahkannya. Nanti bisa disesuaikan. Afdolukum imanan, orang yang paling utama imannya di antara kalian. Oh, oke. Atau orang yang imannya paling utama di antara kalian. Boleh begitu. Boleh yang pertama begini. Orang yang paling utama imannya di antara kalian. Boleh begitu. Oke. Atau orang yang imannya paling utama di antara kalian Adalah adalah, kan? Adalah itu kalau kita sudah menemukan khobar baru kita mengatakan adalah. Adalah itu kalau kita hendak menerjemahkan khobar. Adalah merupakan ialah itu kita terjemahkan ketika menemukan khobar. Nah, imanan bukan khobar, maka tidak boleh ada adalah keimanan, bukan. Nah, jadi saya ulang lagi, penerjemahannya adalah orang yang paling utama keimanannya di antara kalian adalah ahsanukum akhlaqon. Bagaimana? Orang yang paling baik akhlaknya Akhlaknya. di antara kalian. Kalau mau tambah kalian lagi boleh diulangi lagi. Tapi karena sebelumnya sudah ada kata kalian afdolukum, maka cukup kaliannya satu kali. Asalnya kan begini. Afdolukum imanan, orang yang paling utama imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dua kali kata kalian atau di antara kamu. Tetapi untuk efisien, kita boleh mengatakan kalian satu kali saja di awal. Jadi terjemahannya adalah afdolukum imanan ahsanukum akhlaqan, orang yang paling utama imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu lebih simpel, lebih efisien, dan komunikatif. Begitu. Sudah oke ya? oke. Oke, Pak. Ini hadis yang pertama. Nah, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Masih tentang tafdil, tamyiz, dan tentang akhlak. Mudah dihafal ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan bedakan dulu ya. Ada perbedaan sedikit. Oke, ini hadis nomor 2. Afdolul mu'minina. Afdolul mu'minina. Islaman. Kalau tadi imanan, sekarang islaman. Afdolul mu'minina. Islaman. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdolul mu'minina imanan. Ini agak panjang tetapi simpel.
Meskipun panjang tetap simpel. Wafdul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Nak temankan hati ke? Gimana Ibu? Saya baca kembali ya. Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, ini hadis ini satu kesatuan bercerita tentang dua karakteristik keislaman yang paling utama dan keimanan yang paling utama. Ada keislaman yang paling utama dan ada keimanan paling utama. Apa keislaman yang paling utama? Ada kalimat sesudahnya penjelasannya. Dan apa keimanan paling utama? Ada penjelasan sesudahnya. Baik, kita bahas dahulu secara linguistik ya, sorab dan nahu. Afdolul mu'minina islaman. Tadi kita sudah sampaikan afdol isim tafdil. Ismu tafdil. Ini mudhaf kan? Berarti afdoli apa muqaranah? Mudhaf. Afdaliyah. Afdoliyah. Nah, ismu tafdil dan isim tafdil ini kan sigot, bentuk. Berarti secara sorof. Nah, secara nahwunya afdolu ini kenapa doma? Karena mubtada kan? Mhm. Mubtada. Al-mu'minina mudhof ilaih. Mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarhi apa coba? Alia Pak. Alia. Al-ya'u, bagus Ibu Halimah. Kenapa alamat jarnya itu ya? Karena Karena dia jama mudzakkar salim. Alim. bagus, mantap, alhamdulillah. Luar biasa. Semakin senang kita belajar isim, belajar i'rab ya, belajar apa tuh? Kajian linguistik. Islaman. Kenapa fathatain? Tamyiz. Tamyiz. Udah. Jadi Tamyizun ada mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Nah, mubtadanya kan afdolul mu'minina islaman. Mana khabarnya? Khabarnya Man sesudahnya. salima. Tetapi kita jelaskan dahulu, man ini adalah mausulatun atau ismu mausul. Man mausulatun mabniun ala sukun. Salima fi'il Madi. mahdi, bagus. Salima, manya fatah madi, mabni ala fatih. Oke, mantap ini kita nih. Wahwa mudah. Wahwa mudah Pak. Kenapa Ibu? Betul tak? Wahwa mudah bukan? Mohon maaf Ibu, suaranya. Wahwa mudah itu salimah bukan mudah Pak. Salimah Bukan, mudzakkar. bukan. Dia fi'il madhi. Oh. Dia Salimah madi. madi. Dan Dan domirnya madi. huwa. Oke. Ya. Huwa. Oke. Mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun. Oke. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-waw. Wow. Al-wawu. Kenapa Al-waw. alamat rafa'nya wawu? Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Oke, raf'ihi al-wawu. Mantap. Min lisani min harfu jari mabni ala sukun. Sukun. Oke. Lisanihi majrurun. Oke. Majrur. Wa huwa mudhaf. Dhaira fi akhirih. Wahwa mudah. Wa mudhaf. Hi damir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarin Mudhafun ilaihi. ilaihi. Wah, mantap. Alhamdulillah. Wa yadihi wa huwa huruf Ataf. ataf, bagus. Jadi maktuf ya. Maktufun. Maktuf kemana? Lisan. Lisani. Berarti lisani maktuf alaihnya. Oke. Ini maktuf alaihnya adalah lisanihi. Lisani maktufun alaihi. Wa yadihi yadi maktuf mudhof lagi. Mudhof. Terus hi damir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Oke ya. Oke.
Lalu afdolul mu'minina wa huruf apa? Ataf. Ataf. Matuf alaihnya kemana? Afdal. Awal. Ya, Yang mumtaz. pertama. Afdol yang pertama. Berarti afdol ini maktuf. Maktuf ala afdol yang pertama. Wa maktuful marfu'i marfu'un. Wa maktuful marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maktuf kepada marfu berarti marfu juga. Wa huwa mudhaf lagi. Oke. Al-mu'minina mudhaf ilaih. Senang ini. Hadis ini sangat mudah ini. Wa alamatu jari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Imanan. Tamyiz. Tamyiz. Tamyizun mansubun wa alamatu Mansubun wa nasbihi fathatun zahiratun fi zahiratun fi akhirih. akhirih. Ahsanuhum. Ahsanu kenapa dhammah? Ahsanuhu. Kabar sana. Anu, Obar, betul. Mubtada'nya kan afdhalul mu'minina. Ya. Ya. Betul. Khabar mubtada marfu wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Oke, wa huwa mudhafun. Oke. Hum dhamir muttasil. hasil. Dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi Ala mahalli sukun. jarrin. Mudhafu ilaihi. Dah pilih. Betul, mantul mudhafun ilaihi. Wahyu. Khuluqan. Tamyiz. Tamyiz lagi. Tamyiz lagi. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah ini yang kedua ini afdhalul mu'minina imanan ahsan khuluqan ini hampir mirip dengan yang pertama tadi kita sebut ya. Afdhalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Yang pertama tadi itu kan? Sebelum ini. Afdal iman amsal. Tadi yang pertama afdhalukum, gunakan kum. Afdhalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Lakon. Akhlaqan ya. Kalau yang ini khuluqan kan? Naam. Nah, Bapak Ibu semua, apa bedanya khuluqan dengan akhlaqan? Khuluqan kira madi majhul Pak. Akhlaqan jamak, khuluqan mufrad. Mufrad. Khuluqani akhlaqun. Ulukun azim. Kenapa Ibu? Ulukun azim. Oh, ada di Al-Quran ya, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Surat Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan ya? Surat Al-Qalam. Sifat Nabi. Ya, sifat Nabi. Khuluqun itu mufradnya. Jamanya adalah akhlaqon. Akhlaqun. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan bahwa tamyiz itu karakteristiknya 3. Beberapa waktu yang lalu, baik di kelas ini maupun di kelas hari Minggu atau mungkin sebelum-sebelumnya, saya sering menyampaikan bahwa tamyiz itu adalah isim mansub dengan ciri-ciri pertama adalah mufrad ya. Kedua adalah mansub. Yang ketiga adalah nakirah. At-tamizu, ciri-cirinya tamiz itu ada 3. Pertama, bentuk katanya itu mufrad, mufradun berarti bukan jama, bukan musanna. Yang kedua mansub. Yang ketiganya nakirah. Nah, karena nakirah, maka mansubnya berarti fathatain ya, fathatain. Fathatain begitu. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa karakteristik tamyiz itu ada 3. Pertama bentuk mufrad, kedua mansub fathatain, ketiga nakirah. Ini 3 unsur karakteristik dari tamyiz. Nah, Tetapi dalam hadis ini kita temukan dalam hadis sebelumnya yang pertama tadi akhlakon itu kan tamyiz juga. Tapi Ahsanukum dia jamak. akhlakon. Tetapi akhlakon adalah jamak. Berarti secara
penggunaan boleh juga menggunakan jamak untuk tamyiz. Tamyiz boleh juga menggunakan jamak. Tetapi saya perlu sampaikan, meskipun secara praktiknya, practically, boleh tamyiz itu berupa jamak, namun majority, kebanyakan, tamyiz itu selalunya mufrad. Sehingga saya buat rumusan, bahwa tamyiz itu selalunya mufrad. Itu rumusan itu untuk memudahkan kita membuat tamyiz untuk pertama kali. Tetapi berikutnya untuk advance pengembangannya, boleh tamyiz itu gunakan jamak. Hanya saja kebanyakan tamyiz itu selalu mufrad. Dan di Al-Quran pun kita temukan nanti ada tamyiz yang berbentuk jamak. Nanti kita akan, mudah-mudahan nanti kalau Bapak, nanti pas ketika kita baca Al-Quran dari awal ya, Al-Fatihah sampai An-Nas kembali, misalnya nanti pas ketika Ramadan atau sesudahnya, kita perhatikan nanti, kita akan temukan tamyiz yang berupa jamak. Tetapi mayoritas adalah mufrad, begitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari hadis-hadis ini diantaranya. Oke. Maknanya Ustaz, yang tempat mufrad tu kita boleh taruh stroke jamak. Ya, boleh. Mufrad atau jamak. Cuma dengan catatan, mufrad itu paling banyak digunakan. Jamak itu jarang-jarang, tetapi boleh digunakan. Oke ya? Dia Oke. sama macam hal ke Ustaz? Kenapa, Ibu? Kalau hal pun dia nak mansub, nakirah, kan? Sama ke? Tamyiz Kalau ni. hal memang nakirah dan mansub. Ah, Tetapi kalau hal itu bisa jamak, bisa mufrad, bisa musanna. okey. Itu je Kalau beza. hal bisa musanna, tergantung sahibul hal. Kalau sahibul halnya mufrad, hal mufrad. Kalau sahibul halnya musanna, hal juga musanna. Dan kalau sahibul halnya jamak, hal juga jamak. Itu kalau hal. Tapi kalau tamyiz, kebanyakan mufrad, jamak boleh kadang-kadang. Begitu ya, Ibu? Okey, syukran. Oke, kembali ke halaman tadi, halaman 3, bukan surat 3. Baik, itu secara nahwu dan sorof. Sekarang coba kita pahami ya maknanya. Afdolul mu'minina islaman. Oh iya, tadi mubtadanya sampai afdolul mu'minina islaman. Mana khabarnya? Khabarnya adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Satu paket panjang. Nah, baik. Kemudian afdolul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, itu mubtada yang kedua. Afdolul mu'minina imanan, khabarnya ahsanul khuluqan. Khabar dari afdolul mu'minina imanan. Nah, sekarang kita terjemahkan. Pahami dan terjemahkan. Afdolul mu'minina islaman. Artinya adalah Orang yang paling orang mukmin yang paling. paling Orang Islam beriman. yang utama. Orang mukmin yang paling. Orang yang paling Orang muslim yang beriman. paling utama. Orang mukmin yang paling Yang paling utama. utama. Afdolu paling utama. Mukminin orang mukmin. Jadi menerjemahkannya orang mukmin yang paling utama islaman. Keislamannya. Keislamannya. Jadi kalau kita terjemahkan kembali, orang mukmin yang keislamannya paling utama adalah, khabarnya kan man salimal muslimuna. Jadi Siapa? orang mukmin yang keislamannya paling utama adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Secara letterlock ya, man orang. Berarti Orang adalah orang. Salimah selamat. Al-muslimuna orang-orang Islam selamat, berarti kan? Orang-orang Islam selamat. dari lidahnya. Min lisani dari lidahnya, wayadi dan tangannya. Ya. Coba kalau kita terjemahkan kata per kata. Orang mukmin yang paling utama keislamannya adalah orang yang selamat, orang-orang mukmin dari lisan dan tangannya. Bisa dimengerti dengan cepat tidak? Agak sulit ya, agak perlu berkerut
kening kita perlu berkerut. Apa tuh Kena berkerut? fikir, kena Perlu fikir berpikir. jadi berkerut. Berkerut. Nah, jadi bisa kita ubah maknanya, terjemahkannya dengan makna yang lebih dipahami. Misalnya begini, orang mukmin yang keislamannya paling utama adalah orang yang lidah dan tangannya tidak mengganggu orang Islam yang lain. Oke. Salimal muslimuna, orang-orang muslim merasa selamat, merasa aman. Iya. Salimal muslimuna artinya adalah orang-orang muslim merasa selamat atau merasa aman. Min lisani, dari lisan dan tangannya. Tangannya orang itu. Berarti kalau orang-orang muslim merasa selamat, merasa aman dari lidah dan tangannya orang yang dibicarakan ini, berarti orang-orang Islam merasa tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Berarti kalau begitu, kita redaksikan dengan bahasa yang lebih efisien, barangkali lebih komunikatif, maka terjemahannya adalah orang mukmin yang keislamannya paling utama adalah orang yang lidah dan tangannya tidak mengganggu orang-orang muslim lainnya. Oke. Itu mungkin yang lebih bisa dimengerti. Jadi kalau orang muslim lidah dan tangannya tidak mengganggu muslim yang lain, itu berarti ciri dari afdolul mu'minina islaman. Tidak mengganggu orang lain, lidah maupun tangannya. Tapi kan Ustaz sekarang orang gunakan Facebook, gunakan Instagram. Jadi dia tak gunakan tangan, lidah dan tangannya. Berubah, hadisnya kena ubah. Iya. Ya kan, Allah. Facebook kan gunakan tangan untuk writingnya kan. Dia guna jari, dia guna jari. Diketik dia nak Gunakan ketik jari itu kan untuk tulisannya. ininya. Mau diketik tulisannya itu. Ya, ini tentu bahasa Gunakan jari. simbolik ya, bahasa simbolik. Itulah Simboliknya tentu dulu. saja nanti zaman dahulu belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada TikTok dan semacam itu, belum ada Instagram. Nah, pada masa dulu. Nah, sekarang tentu saja semua yang ada dalam tubuh kita yang berpeluang menyakiti orang lain itu berarti termasuk gitu, baik lisan maupun tangan. Di sini Dia kita lagi tidak sebut teruk tau tulisan. Ustaz. Dia lagi teruk kalau menyusahkan orang. Facebook dan sebagainya. Seluruh dunia tahu. Iya, dari lidah dan tangannya dan lain-lainnya begitu ya. Ya kalau lidah berarti speaking ya, speech-nya, perkataannya. Perkataannya kan bisa berbentuk tulisan atau berbentuk ucapan. Sedangkan yadihi ya bisa anggota tubuhnya. Kalau tulisan kan gerakan tangan, berarti yaduhu Tangannya. juga ya, wa yadihi. Gitu. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, wafdulul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bagaimana terjemahannya? Dan orang mukmin Dan orang mukmin yang yang baik keimanannya dari paling segi utama. iman. paling baik di Paling antara baik. Paling utama. Yang paling baik dari segi Orang imannya orang adalah mukmin yang orang paling yang utama paling keimanannya adalah baik orang yang akhlaknya. paling baik akhlaknya. Jadi kalau keimanan yang paling utama adalah akhlak yang baik, kalau keislaman yang paling utama adalah tidak mengganggu. Sebetulnya itu berkaitan juga ya. Tidak Betul Ustaz. mengganggu kan juga bagian dari akhlak juga ya. Naam. Jadi satu kesatuan berarti ya, tidak terpisahkan kalau begitu sebenarnya. Tidak tak terpisah. Oke. Khulukoni akhlakun. Coba, sudah 2 hadis. Hafal tidak? Hadis yang pertama tadi sangat simpel, masih ingat tak? Afdalukum imanan ahsanukum Afdalukum akhlaqan. imanan anukum akhlaqan. ahsanukum akhlakun yang pertama. Yang ini hafal tak? Afdalul mu'minina islaman Islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, saya tutup ya. Nah, coba.
Yang pertama, ingat tidak? Nantilah. Asalkan Yang nanti. pertama, Afdalukum Afdalu imanan imanan, ahsanukum hasanukum akhlaqan. akhlaqan. Bagus. Afdolukum imanan, ahsanukum akhlakon yang pertama. Oke, yang pertama Ya, simple. Yang kedua, yang kedua ni apa? Tadi apa? Ini Islam. Afdalul Afdalul mu'minina mu'minin. afdolukum Islaman islaman, Islaman. man Wayadihi. salimal muslimuna Man man salimal salimal muslimuna, min muslimuna min lisanihi wa lisanihi wa yadihi yadihi. terus wa Wa afdalul afdalul mu'minina Al-mu'minina imanan 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 ahsanuhum ahsanuhum khuluqan. khuluqan. nah, begitu. Ini kalau kita gunakan untuk khutbah, misalkan khutbah Jumat, kalau di Indonesia itu biasa begitu ya, ataupun menyampaikan sesuatu mengenai hadis Nabi, Ya, cara menghafalnya begitu. Pahami dulu secara bahasa, nahwu, sorof, secara uslub, mufradat, sorof, nahwu dan uslub kita pahami dulu. Nah, setelah sudah tergambar mufradat, sorof, nahwu dan uslub dalam pikiran kita, dalam minda kita, main kita, itu menghafalnya lebih cepat. Tadi Yang kan sudah mudah ya. yang boleh sampai ke khutbah Ustaz dengan Pak Parman. Kita tak boleh. Karena laki-laki ya. Laki-laki, perempuan tak ada yang khutbah ya Bu ya. ada bisa. kutubah. Ada dekat rumah. Ya. Dia buat kutubah ke rumah. Bisa Dia di sekolah khutbah kan, di kepada sekolah suaminya. untuk murid-murid. Buat ke suami. Khotibani. Beliti. Pak Haji mau sebutkan hadis yang pertama tadi bagaimana Pak Haji? Coba hafalkan. Afdalu. Yang pertama. Yang pertama tadi afdalu apa tadi ya? Afdalukum Afdalukum imanan wa Ya. ahsanukum tak akhlaqan. ada wa. Tidak ada wa. Tak Karena ada khabar, jawab. tidak ada Dia wa. khabar. Sekali lagi ya. Afdalu Pendek. Afdalukum afdalukum imanan ahsanukum ahsanukum akhlaqan. akhlaqan. Nah, begitu. Tidak ada wawu karena menjadi khobar. Kalau wawu berarti atop. Minggu depan dah boleh sampaikan khutbah. Ahsanukum akhlakon. Oke. Siapa lagi mau hafalin? Bu Sukarti, yang pertama, hadis pertama dahulu. Afdalukum Ibu Sukarti. Yang pertama. Afdalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Oke, bagus. Ibu Sa'adiyah. Afdalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Oke, Ibu Halimah. Afdalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Oke, Ibu Salma. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalukum imanan ahsanukum akhlaqan. Oke, mantap. Mudah kan ya? Yang Pendek pertama. je. Sekarang hadis yang Insyaallah. kedua. Siapa yang mau coba pertama kali menghafal? Hadis yang kedua tadi. Terbayang tak? Afdalul Ibu Sukarti dulu, Ibu mu'minina Sukarti. islaman Ya. man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Ya. wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, mantap. Selamat. Alhamdulillah. Siapa lagi mau coba? Hadis yang kedua. Saya cuba Ustaz. Musa dia. Afdalul mu'minin islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Iya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Satu orang lagi siapa menghafal hadis yang kedua? Saya tak lancar, Ustaz. Tak Ya, hafal. Ibu Misama silakan Ibu. Tak hafal saya panjang. Panjang, Ustaz. Bacaan tadi afdalul, saya ingat afdalul mu'minin. Islaman. Ya. Mana nanti ya. Man Betul, salimal betul. muslimun. Man Ya. salimal muslimun Ya. min lisanihi wa Wa yadihi. yadihi. Ya. Okey.
wa afdalu Wa tidak ya wa afdalul. afdalul mu'minin imanan. Ya. Tidak ya. Ahsanuhum Ahsanuhum khuluqan. khuluqan. Iya, mantap. Kan Selamat, pendek-pendek macam tu, Ustaz. alhamdulillah. Pendek. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah dihafal. Ini panjang tapi bisa dihafal. Cukup. Sudah 2 hadis. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga. Senang ini hadis yang ketiga. Nah, masih berkaitan dengan hal yang sama tetapi ada perbedaan sedikit. Nah, ini uslubnya beda. Maksudnya maknanya mirip tetapi uslubnya ada perbedaan. Silakan Bapak Ibu simak ya. Nah, ini ada inna. Di antara keistimewaan hadis-hadis Nabi itu, Rasulullah meredaksikan, melafadzkan satu makna dalam banyak redaksi uslub yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai orang yang belajar bahasa Arab, ini menjadi kajian menarik, sekaligus juga menjadi bahan untuk kita belajar bahasa Arab melalui hadis-hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu redaksinya sangat bervariasi ya, meskipun maknanya hampir sama, tapi redaksinya berbeda-beda sehingga kita sangat tertarik untuk mempelajari hadis ini dari berbagai sudut, berbagai macam perspektifnya. Inna min akmalil. Ini ada inna ya. Inna min akmalil mu'minina imanan. Ahsanuhum khuluqan. Baik akhlak. Makan. Bukan ahsana ya. Maaf. Bukan ahsanu tapi ahsana. Ahsanuhum khuluqan wa altafahum di ahlihi. Nah, ini ada tambahan. Wah, wah, Oke. tafahum. Baik, kita ulas dahulu. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa tafahum bi ahlihi. Inna huruf nasab dan taukid. Dan taukid. Harfun nasbi wa taukidi. Huruf nasab adalah dari segi i'rabnya, sedangkan huruf taukid adalah dari segi maknanya. Min akmalil mu'minina imanan min harfu jarin mabniun ala sukuni akmali majrurun wa huwa ismu tafdil wa mudhafun ilaih ya. Mudhafin ilaih. Ismu tafdil wa mudhaf ilaih. Oke. Wa mudhaf, maaf. Bahwa Ismu tafdil wa mudhaf. Tadi salah sebut. mu'minin mudhafun ilaihi. Al-mu'minina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Oke. Al-mu'minin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu Majrurun jarri wa alamatu Al-ya al-ya. Ya. li'annahu jama' Bukannya imanan. zakar salim. Tamyiz. Tamyiz. Oke, imanan mansubun. tamyiz. Tamyizun mansubun Tamyizun alamat mansubun. nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Akhirih. Bapak Ibu, Tamyizun mansubun. inna itu kan ada 2 unsur sesudahnya, ada isim, ada khabar Isim. inna kan? Inna ada Ya. khabar inna. Ada isim inna, ada khabar inna. Coba kita lihat. Inna min akmalil mu'minina imanan. Mana khabar inna, mana isim inna? Isim ahsana. Khabar min Isim akmalil innanya mu'minin. ahsana. Tuh, kenapa di sini dibaca ahsana? Karena menjadi isim inna. Isim inna. Makanya ahsana adalah ismu inna Ismu mansub. inna. Wa alamatu Mansubun. nasbi fathatun dhahiratun Fathatun fi akhirih wa huwa mudhafun. Hum mudhafun ilaih. Mudhaf. Humnya Oke. mudhaf ilaih kan? Dhamir Oke. mutasil mudhaf ilaih. Hum dhamir mutasil mudhaf Ya, ilaih. dhamir mutasil bahwa mudhafun Dhamir ilaihi. mutasil
Mudhafun ilaihi. Nah, Mudhaf ilaih. Khuluqan tamyiz, oke ya. Naam. Kan tamyiz. Mansubun wa alamatun nasbi Mansubun. fathun harf fi akhirih. Baik, tadi kan kita sebut ahsanahum ini isim inna. Inna. Tapi kan di ujung ya. Nah, Berarti ini isim inna muakhir dong. Naam. ya, Ismu inna muakhirun. mukhar. Terus mana khobar innanya? Khabar. Min akmalil Min- Khobar mu'minin. innanya adalah min akmalil mu'minina Khabar imanan. khabar muawal. Muqaddam. Muqaddam. Khobar inna muqaddam. Jadi khobar inna muqaddam adalah min akmalil mu'minina fi mahalli raf'in khobaru Hadhi raf'in khabaru. khobar inna muqaddam. Muqaddam inna. Khobar inna muqaddam. Bedakan muqaddam dengan muawwal ya. Kalau muawwal tuh masdar muawwal. Kalau khobar muqaddam. Oke. masdar wal. Kalau khabar muqaddam. Khobar muqaddam, masdar muawwal. Muqaddam didahulukan, muawwal ditakwilkan. Lalu saya minta maju Ustaz. Muawal jadi padam jadi muawal. Ya, dikira awalan ya, awal itu pertama, dipertamakan. Sama Ustaz, muqaddam dengan muawal. Beda. Kan Kalau saya kata, muqaddam didahulukan, kalau muawwal ditakwilkan, diawalkan. ditafsirkan. Diawalkan. Bukan, muawwal maknanya ditafsirkan, ditakwilkan, bukan diawalkan. Diandaikan. Ya, diandaikan betul. Beda kan? Diandaikan dengan didahulukan beda kan? Super jasa dia. Mantai. Oke. Ustaz masdar muawal. Kalau khabar muqaddam. Iya, masdar muawwal, khobar muqaddam. Baik, kita lanjutkan. Wa tafahum ma harful atfi mabniun ala fathi al-tofa maktufun Matufun ala ilai. ahsanahum wa maktuful mansubi mansubun wa alamatu nasbi fathatun Fathun dhahiratun zahiratun. wa huwa Wahuwa mudaf. mudhafun Wahu mudafun ilai. hum dhamirun muttasilun Tasil. mabniun wa mudhafun Mudafun ilaihi ilai. mudhafun ilaihi. Bi ahlihi jar majrur. Nah, wa Wa tafahum mudaf. bi ahli di sini ada tidak tamyiz? Ada. Al-tofa kan isim tafdil juga. Tetapi selepasnya ada isim mansub tidak? Ada. Bi ahli tidak ada isim mansub, bukan isim mansub kan bi ahli. Berarti di sini tidak ada tamyiz. Karena ada huruf jar. Tetapi ada huruf jar, bi harfu jarin, Jar mabni ala majrur. kasri, ahli majrur, mudhaf, mudhaf ilaih. Wa mudaf ilai. Bi ahlihi. Nah, maksudnya begini, jadi isim tafdil itu tidak selalu diikuti oleh tamyiz. Isim tafdil tidak selalu diikuti oleh tamyiz, tidak selalu. Hanya saja kita memberikan penegasan, kalau ada isim mansub setelah isim tafdil, maka isim mansub itu adalah tamyiz. Tetapi kalau tidak ada isim mansub selepas isim tafdil, berarti ya tidak Tak ada tamyiz. Begitu saja. Apa makna Ustaz? Wattafahum. Wattafahum. Tafahum. Kenapa Ibu? Al-tafahum? Apa makna dia? Wattafahum. Lebih lembut. Walembut. Latif. Ustaz. Lafif. Ya Latif. Latif, ya Khabir, ya Latif, ya Khabir, ya Latif, ya Halim, ya Latif, ya Rahim. Latif maknanya lembut. Lembut. Yang Lain paling pun lembut lembut. juga. Berarti Lain kalau pun lembut juga, al-tafahum Ustaz. berarti Lin. paling lembut. Ya. Lin pun lembut juga saya. Latif, lin. Lain, apa Lain. bedanya latif dengan lain? Lain lunak. Latifun lembut, kalau lainun lunak. Lunak. Ini tafahun. Tafahun.
Ya mungkin dekat-dekat ya, lembut dengan lunak mungkin dekat-dekat, tetapi tidak persis, tidak sama persis ya. Penggunaan bahasa dia, Ustaz. Gimana, Bu? Penggunaan bila kita gunakan. Nah, begitu. Hmm. Yang ada yang latif, tak ada yang lain. Ya, lain tuh lunak atau juga bahasa lain tuh lembek kalau orang Indonesia ya. Ya, Hmm. lembek. Dalam kita punya tajwid matlin mat lembut Ustaz. Iya, lunak, Hmm. lunak, Mana dapat lembut. lunak, Mat lembut, lunak Ibu, lunak, lunak lunak. Cara Lain madlin. madlin itu madlunak. Oke. Oke, cukup. Nah, Oke. secara nahwu dan sorof sudah. Secara uslub ini, apa uslubnya? Yang bisa kita pelajari, apa uslub yang kita bisa pahami dari sini? Kalau sebelumnya kan Ya. hanya mubtada khobar. Ahsanukum, afdolukum imanan, ahsanukum akhlakon, mubtada khobar. Ya. Nah, yang ini gunakan inna, isim dan Inna. khabarnya. Itu uslubnya. Jadi masukkan kata inna dalam kalimat yang hendak disampaikan. Berarti ada makna taukid kan? Berarti penguatan. Ya. Berarti kalimat Ya. sesudahnya itu maknanya diperkuat oleh adanya inna. Inna isim taukid. Tuh. Nah, terus ini ada min akmalil mu'minina imanan. Bagaimana cara menerjemahkan min? Di antara. Nah, di antara atau sebagian. Sebagaimana ungkapan gini, al-haya'u minal imani. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Kita boleh buat dari ya. Sebagian dari. Sebagian Bahasa dari. Inggris itu part of gitu ya. Part of atau kind of ya. Bagian. Nah, jadi kalau ada ungkapan inna min akmalil mu'minina imanan. Apa itu artinya? Sesungguhnya Sesungguhnya. sebagian dari Sebahagian ahli. Kebaikan. Kesempurnaan iman. sesungguhnya sebagian dari Kesempurnaan iman iman. orang mukmin yang paling sempurna. Kesempurnaan orang. Kesempurnaan orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Coba kita lihat. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, maknanya begini. Kalau letterlek ya, inna sesungguhnya, min Ya. sebagian dari, Sebagian dari. akmalil mu'minina orang mukmin yang paling sempurna Paling mana sempurna imannya. imannya. Sesungguhnya sebagian dari orang mukmin yang paling sempurna imannya. Imannya. Ahsanul khuluq Ahsanuhum. adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang paling baik akhlaknya. Wal tafahum biahli dan orang yang paling lembut paling terhadap lembut. keluarganya. Hmm. Itu bisa. Atau terjemahkan yang lain, misalnya untuk yang pertama nih, inna min akmalil mu'minina imanan. Sesungguhnya sebagian dari keimanan yang paling sempurna di antara orang-orang beriman, atau sesungguhnya sebagian dari keimanan orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya, Pak. keluarganya. Ya bisa begitu. Ya, Ustaz kalau baca menerjemahkan balik itu Ustaz. gimana Ustaz itu? baca balik dia punya makna. Baca kembali. Baik. Makna dia. Iya. Inna min akmalil mu'minina imanan. Sesungguhnya sebagian dari keimanan orang mukmin yang paling sempurna. Tak jangan laju sangat Ustaz. Sebagian ada keimanan apa Ustaz? Sebagian dari keimanan orang mukmin yang paling sempurna. Akmal dari kamil, sempurna. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya sebagian dari keimanan orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya.
Sudah. Sudah itu saja. Itu maknanya. Tadi uslubnya, sebelumnya mufradatnya, sebelumnya sorof dan nahwunya. Lengkap sudah. Arba'atu anasir, 4 unsur, 4 perkara tentang bahasa Arab. Kita langsung pelajari dalam satu pembelajaran hadis Nabawi. Alhamdulillah. Oke, saya beri tanda dulu tadi mana? Ini sudah, terus ini sudah. Sudah 3 ya. Sampai sini dulu ada soalan tak? Tak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang sekarang agak berbeda uslubnya. Coba, apakah kita bisa memahami dengan mudah? Mari kita lihat. Bapak Ibu pernah dengar tah di sini? Innakum. Gunakan isim apa huruf taukid lagi ya. Innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum. Walakin sa'ukum. Walakin sa'uhum. Bi akhlaqikum. Oke, kita bahas. Innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum walakin sa'uhum bi akhlaqikum. Innakum inna harfun nasbi wa tawkidi. Inna harfun nasbi wa tawkidi mabniun ala fathi. Kum apa? Ismu maaf. Kum itu adalah domirun muttasilun Tasilun. Nun. mabniun ala sukun fi mahalli nasbin Isim inna. fi mahalli nasbin ismu Nasbin. inna. Oke. Lan tasa'u an-nasa lan apa ya? Lan nasab. Harfu nasbin. Lan harfun nasbi atau harfu nasbin. Mabniun ala sukuni. Anda sukun. Mabniun ala sukun. Tasa'u apa ini? Nun mudhari. Fi'lun mudhari'un. Majzum. Mansub. Ada mansub. Salah silap. Mansub saya sebut majzum. Kan lan harfu nasbi. Ya. Saya nak sebut mansub. Tapi saya sebut Slip majzum. of tongue ya Bu ya, slip of tongue. Kalau Profesor tidak. Sebut lain, makna lain. Fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbihi apa coba? Ayo. Hasful. Hasfunun. Hasfun nun. Bagus, harfun mantap. Alhamdulillah. Biasa. Berarti asalnya adalah kata apa? Tasa'una kan asalnya? Naam. Ya. Tasa'una. Domirnya apa ini? Antum. Antum. Nah ini sorof nih. Lagi membahas sorofnya. Tasrif. Tasa'una fi'il mudhari domir antum. Oke, sudah oke. Sekarang coba ubah ke fi'il madhi. Tu ada sa'u. Sa'a. Bukan. Imainia. Bukan. Tasa'una. Ini kan tasa'una fi'il mudhari domir antum. Ya. Coba tukarkan ke fi'il madhi. Tasawuna, yasa. Antum tasa'una. Berarti kalau huwa yasa'u kan? Ya. Coba, ada yang tahu tidak fi'il madhinya macam mana? Yo. Ustaz. Bagaimana? Lan yas'a Pak. Lan tas'a ke yas'a Pak. Lan kan huruf nasab. Ya.
Tasa'u dari kata tasa'una, domir antum. Kalau kita ubah ke domir huwa menjadi yasa'u. Nah, yang sekarang sedang kita cari secara tasrif, secara sorof adalah apa fi'il madhi dari yasa'u? Sa'a. Bukan. As'a. Bukan. Sa'a. Bukan. Keluarlah semua Ustaz. Mujarad dengan mazid. Ini mujarad atau mazid? Yasa'u ini mujarad atau mazid? Mujarad ni Ustaz. Iya, mujarad. Coba apa fi'il madhinya? Wasa'a Ustaz. Hah? Wasa'a. Wasa'a. Wasi'a. Baik. Wasi'a. Coba Bapak Ibu lihat. Pernah dengar tak kata yado'u? Ah, Ya, tahu. pernah. Yado'u meletakkan, put ya. Bahasa ini yado'u fil mudhari. Madinya ada wado'a kan? Wadu'a. Jadi wasa'a. Jadi lagi. wasa'a. Yado'u. Wasi'a Sekarang kan kursiyuhu. hampir sama. Nah, apa madinya? Wasa'a. Wawu, sin, dan ain. Oke, betul. Tapi Wasi'a. kursinya bukan fathah, tapi kasroh. Wasi'a. Wasi'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal Nah, ard. begitu. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wala yaudu hifdhuma wa wal aliyyul azim. Wasi'a, ya kan? Ya, wasa'u. Ini adalah sorof, pelajaran sorof dan tasrif. Susahnya. Sedap. Senang bahasan ini. Alhamdulillah. Jadi, tasa'u asalnya dari tasa'una, asalnya dari yasa'u, asalnya madinya dari wasi'a. Warahmatullahi wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah lebih luas daripada segala sesuatu. Wasi'at. Wasi'ta. Engkau luas. Oke. Jadi tasa'u ini domir antum dari kata wasi'a yasa'u. Oke. Domirnya antum ya. Sedangkan tadi harfun nun asalnya tasa'una. Kenapa harfun nun? Karena diawali oleh huruf nasab lan. Harus ada alif. Ini alif apa namanya? Jamak Pak bukan. Membezakan dengan isim. Tarikah Ustaz. Parikoh. Ganti nun. Ya, alif parikoh namanya. Tapi yang lepas katanya ada kosong kecil kan Ustaz? Di mana kosong kecil? Dekat alif tu. Kalau saya Di tengok atas Quran. alif itu ditandakan kosong Pak. Oh, fariqah. Alif parikoh. Artinya Apa artinya alif. parikoh? Pembeda. Pembeza. Pembeda Pembeda dengan apa? isim. Pembeda fi'il dari isim. Ya. Tasau kan fi'il mudhari. Iya. Karena tasau adalah fi'il mudhari, maka untuk membedakan ini adalah bukan isim, Hmm. kan Maka gunakan kita alif. taruh alif. Oh, Taruh alif. Ya. Kalau tidak ada alif, isim. alif mufarakah lah. Farikoh, bukan mufarokoh. Alif farikoh. Pula tu. Dari Farikoh, pembeda. okay. Farikotun. Ustaz, Saya apa dengar beza mufarakah selalu. ada ziyadah Ustaz? Kenapa Ibu? Mufarakah. Apa beza ma baina farqun alif fariqah wa alif ziyadah? Kalau ziyadah tambahan, Ialah apa bezanya letak ziyadah tu kat mana? ya sebagaimana ini nih, sebagaimana nih. Ibnun, sebagaimana ismun. Ibnun dan ismun di sini kita lihat ada alif kan? Ya. Nah, alif ini bukan alif asli. Tambahan. Ini alif tambahan saja. Asal katanya adalah banun dan sama yusammi sumuwun. Alifnya itu tambahan saja dan tidak membeda-bedakan fi'il begitu. Kalau pariko kan membedakan. Ya. Membedakan fi'il dari isim. Tasa'u selepas wawu ada alif. Alif itu adalah untuk membedakan bahwa tasa'u adalah fi'il mudhari atau fi'il bukan isim. Kalau tidak ada alif, maka menjadi isim. Contoh ya. Muslimu Bandung tuh. Muslimu Bandung. Muslimu Bandung artinya orang-orang muslim asal Bandung. Asalnya muslimuna, nanya dibuang.
Hadfun nun. Kenapa dibuang? Karena mudhof. Mudhaf. Mudhaf. Nah, muslimu ini isim atau fi'il? Isim. Sim. Isim. Karena isim maka tidak perlu ada alif. Ya, ya, ya. Langsung, Pak. Ya, betul. Kalau ada alif Mudhaf. berarti fi'il. Hmm. Ya, Kalau tidak ada alif berarti isim. isim, betul. Nah, untuk membedakan bahwa Jadi isim tasawuf dengan dan isim. fi'il bukan isim, maka munculkan alif. Alif. Oh, baik. Sehingga alif itu berfungsi sebagai pembeda Pembeda. fi'il dan isim. Isim dengan isim tak payah ya. Isim dan Isim isim dengan tak payah fa'il ada saja. lagi. Oke. Karena itu maka alifnya disebut dengan alif itu Farikoh. disebut farikoh. Karena alif ini berfungsi sebagai pembeda fi'il dari isim, maka alif setelah wawu sukun ini dalam Ya. tasawuf alifnya disebut Itu alif farikah itu jadi farikoh. jadi mufarakah itu saya kataan dia Mufarokoh memisahkan diri artinya. daripada asalnya Ya, kata Ustaz, dasarnya bila dari kita belajar, Ustaz, Farikoh. bila kita mufarakah. Ustaz, bila kita belajar bahasa Arab biasa, i'rabnya tak macam gini. Yang ini detail. Bila kita Ya, iya betul. ni ada fariqah, kita tak tahu pun. Itu dah Ya. masuk Nusti ni, PhD. Harus Iya, tak ini langsung, Pak. Iya. Saya tak Kalau yang langsung. simpel-simpel kita tidak sedetail ini, tetapi kita pada saatnya kita menambah semakin detail agar semakin nambah Ya. wawasan ya. Ustaz, International. saya belajar kat universiti Ustaz. Universiti Melaya pun tak detail macam ni. Itu Melaya Dia buat Ustazah. Ini pendek. kita Biasanya dia buat international. pendek-pendek aje. Maknanya kita tahu ini apa. Yang ni international. Ya, ini memang detail ya. Tak apalah kita belajar lebih detail lebih baik kan. Ya, Ya. ya. Lebih baik, Pak. Sebab Betul sekali, baik. yang generalnya kita sudah tahu, yang general kita sudah tahu. Hingga kita Saya mesti langsung tak erti nak sebut macam apa yang mudarib, mansubun, wa alamatun, nasbihi semua saya tak erti Ustaz. Saya tahu ni baris atas sebab mudafun ilaih baris bawah macam tu je. Ni mudah-mudah pun ilaih baris bawah. Kalau pelan-pelan nanti boleh faham, insyaAllah. Jadi untuk kepahaman. Ya, Ya ni betul. untuk peksa ni Ustaz, ni untuk peksa. Ni kena Profesor. jawab. Peksa Oke. jawab soalan. Baik, tasa'u mana fa'ilnya? Dimir antum kan? Ya. Ya. Oke, lalu anasa kenapa fathah? Maf'ulun bih. Lebih. Maf'ulun bihi. Anasa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun Zahiratu saya lagi tak erti nak sebut macam tu Ustaz. Bi amwalikum bi harfu jarim Amwali amwali majrur. majrurun wa alamatu kasra zahira fi akhirih wa huwa mudhafun Kum Mudhafun ilaihi. Ilai fi marfu'un mahalli jarrin mudhafun ilaihi. tapi Ustaz dekat Malaysia dekat cara pelajaran macam ni dia kata pelajaran pondok Ustaz. Pelajaran pondok. Dia bukan macam gitu. Kita bila ambil bahasa Arab, maknanya fakulti bahasa Arab, kena belajar detail. Tapi kalau Detail. kita belajar bahasa Arab is one of the subjects. Dia tak belajar detail. Oh, dia belajar yang macam saya tahu je Maknanya lah. kita tahu macam tadi dia Keluaran tahu aje pasal lah. dia ambil bahasa Arab, tapi dia tak ambil bahasa Arab sebagai Detail. sebagai Quran. dia punya kuliah. Jadi kalau bukan masuk daripada- dia kena ada satu subjek, satu One language. of the subject aja. Right. Jadi diajar secara general saja. Yeah, yes, right. General. General je lah yang kita dapat macam saya belajar sikit lah. Ya, Macam general Ini kita saja belajar ya. parti dia. Dalam Oke. ini. Intisari. Intisari. Oke, Jangan- kita lanjutkan. Ustaz, Walakin jangan huruf lambat-lambat. apa nih? Wawaul antaf. Atop kemana ibu? Daripada Maktuf. inna kan sama dengan lakin punya Innakum. kerja dia. Lakin Dia bukan huruf nasab. Tak. Inna. Kalau Bukan, lakinnya maknanya huruf nasab. lakin- Kalau lakin bukan Lakin huruf dengan nasab. inna fungsi dia sama tak? Walakin. Maknanya sama, tapi beda huruf. Yelah Walakin maknanya dia betul, tapi dia Ya. peranan dia dengan inna. Penasab kan. Kalau peranannya beda. Lakin tidak yansibul isma yarfa'ul khobar. Ya, dia masuk pada PL.
Kalau Tetapi Ina masuk kalau balik maknanya fi'il. lakin dan lakina sama. Oke, Hmm. saya pernah sampaikan di kelas yang mana ya? Saya lupa kelas hari Jumat atau hari Minggu. Apa bedanya lakin dengan lakina? Oke, saya buka Ustaz dah halaman berikut. sampaikan pada kita juga. Sudah ya? Oh, berarti di kelas Dah. ini. Lakina masuk isim tak salah. Lakina selepasnya isim, oke? Lakin Kalau yang ini lakin Lakin banyak fi'il selepasnya boleh isim, boleh fi'il. dan boleh boleh fi'il. fiil, boleh huruf. Lakin maknanya sama, tetapi. Oke, secara i'rab, secara nahwu, lakin ini tetapi maknanya sama ya. Nah, berarti bawahnya apa? Tetapi Istinaf atau? Kalau atau berarti dan. Nah, karena dari segi nahwu lakin itu bukan huruf nasab, berarti tidak selevel dengan inna, tidak setara. Sehingga kalau begitu, kalau saya pribadi melihatnya wawu di sini bukan huruf nasab, bukan huruf ataf, tapi huruf istinaf. Meskipun lakin dan lakina maknanya sama. Nah, lakin nanti huruf apa namanya? Harful istidrok. Istidrok ya, istidrok. Secara istidrak. makna, lakin itu adalah harful istidroki. Istidrok itu maknanya menyusul ya, menyusul. Kalau ada kata lakin berarti ada kata lagi sesudahnya. Berarti Ya, kalimat ini belum selesai. Jumlah atau ayat sebelumnya, innakum lan tasa'u an-nasa biamwalikum, ini belum selesai. Kenapa? Karena ada kata lakin. Sehingga kalau ada kata lakin, maka sesudahnya harus ada kalimat berikutnya. Sehingga lakin berfungsi sebagai huruf susulan untuk menyusul ayat atau kalimat sesudahnya. Jadi lakin harful istidroki mabniun ala sukun. Nah, lakin bukan bagian dari amil, bukan bagian dari faktor yang membuat kata sesudahnya itu mansub atau majrur, kan? Atau majzum. Baik, sa'uhum. Fil apa nih? Fi'il madhi. Hmm, coba Asrid. Asalnya kan tadi Oh, wasna. daripada Tadinya wasnya. Oke, kita Asrid ya. fi'il Wasi'a. amr. Fi'il. Mudorenya ya, saat ya sa'u. Amarnya sa. yamal Nah, sa iya. Okey. Jadi fi'il amr. Fi'il amr Iya, la. nah iya tasa. Amar, Sa, Ustaz. sa demir anta. Kalau demir antuma sa'a. Antum sa'u. Nah, Nanti Kamu. sa'i. Kum. Antuma sa'a. Antuna siapa yang tahu? hmm. Sa enggak? Sa'a, sa'u, sa'i, sa'a, sa'na. Jadi kesimpulannya sa'uhum, sa'u adalah fi'il amrin. Yes. Don ala dhammi. Doma kan? Alam Ala dhammi doma. Wa fa'iluhu dhamirun barizun. Wawu itu dhamir barizun baris. Wa Nah, fa'iluhu dhamirun barizun. barizun. Dhamirun barizun al wawu ya. jamaah apa ya? Bukan. Wawul jam'ah betul. Barizun wawul jama'ati atau wawul jam'i. Dhamirun barizun wawul jam'i yang singkat saja wawul jam'i. Dhamir antum ya. Hum dhamir muttasil mudaf Damir mutasil fi mahalli fi mahalli maf'ulun bih. fi mahalli nasbin maf'ul bi. Oke, Bin bagus. maf'ulun bih. Ya akhlaqikum biharfu jarin. Hmm.
Mabni ala kasri akhlaqikum majrur. Majrur wa huwa mudhaf. Mudhaf. Kum Mudhaf dhamir muttasil. dhamir muttasilun Fi mahalli jarin. li jarin mudhafun Mudhafun. ilaihi. Mudhafun ilaih. Oke. Selamat. Ilaih. Ustaz Itu dah bahasa pukul, secara sorof dan nahwu. Ustaz dah Bukan pukul secara 9. Nak dekat Uslubnya ini bagus nih. 9.45. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Walakin Walakin Ta'uhum Hukum. bi akhlaqikum. akhlak bi akhlakikum ya Ustaz. Iya, Ya, jangan. ikut. Coba terjemahkan. Pahami dulu. Sesungguhnya kamu Sesungguhnya kamu Sesungguhnya tidak kalian sekali-kali tidak tidak Wasi'a yasu melampaui atau meliputi atau lebih luas dari ya. luas, kamu meluas, meliputi lah Ustaz. Apa yang Liputi mudah? kamu Kalau dari segi makna mufradat, arti asalnya wasi'a yasau artinya luas. 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 luas, Pak. Coba kalau kita artikan luas, sesungguhnya kalian tidak akan pernah atau sekali-kali tidak akan luas manusia. tak Cocok sesuai Ustaz. Meliputi. Sesungguhnya kalian Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan meliputi manusia. sekali-kali tidak Menguasai. Nah, betul, menguasai. Oh, mustahil. Sesungguhnya Menguasai, kalian menguasai. sekali-kali tidak akan mampu akan. menguasai manusia. Dengan Atau harta menaklukkan kalian. manusia. menguasai menundukkan manusia. Bagus, Pak Dengan Jepang. hartamu. Assalamualaikum dengan Dengan harta Manusia dengan harta. kalian. Hartamu kalian. Kata kamu, boleh. Kalau di Singapura, Malaysia tak gunakan kata kalian ya? Nah, jarang Ustaz. Kita ada, kamu. oke. Berarti kamu ya. Kamu, Anda. Anda, kamu. Kalau banyak, kalau ramai, kamu juga. Yelah, Kamu. kamu tu ramai lah Ustaz. Kalau satu orang, Kamu Awak. juga. Awak. oh awak. Satu orang awak. Awak, Kalau engkau. ramai, banyak, Kamu. kamu. Oh, iya, iya. Jamak Ustaz. Jamak kamu ya. Oh, Kamu. iya, iya. Mufrad Iya, awak. oke. Kalau satu orang awak. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Innakum lan tasa'un nasa biamwalikum. Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan Tidak akan dapat menguasai. menaklukkan, mengalahkan, menguasai. Tadi apa Dapat. tadi? Menguasai Dengan maksudnya. harta kamu. Dengan Yang harta mana kalian. harta kamu? Walakin Tetapi sa'uhum Tetapi tetapi Itu kamu. kamu dapat menguasai mereka dengan mereka akhlak kamu. dengan akhlak kamu dapat kalian. menguasai mereka, menaklukkan, menundukkan mereka dengan akhlak kalian. Akhlak kalian. Akhlak kamu. Oke. Alhamdulillah. Silakan Alhamdulillah. tengok page ini, hadis ini, tengok, lihat, tatap, pandang sebentar. Selepas itu saya akan tutup, nanti kita hafalkan. Watch. Ustaz dah dekat Ustaz dah pukul 9.45 dah Ustaz. Oh Dah iya, iya, lama. oke. Ayang dah keluar, sayang dah keluar dah. Ustaz, Baik. Ya, saya gimana? minta maaf Ustaz, saya ada mesyuarat. Saya keluar dulu ya Ustaz. Oke, mangga. Sudah silakan. dah. Ya, Dah silakan. selesai. Baik, saya baca dahulu yang tadi ya. Kita boleh baca bersama-sama, meskipun tak lihat tulisannya. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin sa'uhum bi akhlaqikum. Hadis. Hadis. Alhamdulillah Hadis keempat. Rabbil alamin. Ini hadis yang keempat tadi ya. Ya, Iya. daripada apa nih Ustaz? Hadis apa nih Ustaz? Kenapa Ibu? Hadis keempat nih hadis apa nih? Ya, tadi hadis keempat yang terakhir. Oyong. Ayang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Senang ya belajar bahasa Arab yang malam hari ini. Hadisnya mudah untuk kita hafal. Tadi sudah 4, sudah cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama pelajari selalu berikan kepada kita manfaat yang semakin baik, semakin besar, dan semakin luas. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah alamin. Rabbil Syukran alamin. lakum jazilan atau syukran jazilan lakum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ila liqa. Ya, terima kasih Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.